Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Langi dengan NIM 2214201047. Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Farmakologi Keperawatan dengan dosen pengampu Apoteker Merdi R. Kansil S.Farm MKes. Oke guys, jadi kali video ini saya akan membawa materi tentang diabetes mellitus. Nah, jadi kira-kira teman-teman kita akan belajar sama-sama tentang diabetes mellitus. Tahu nggak sih apa diabetes mellitus? Yuk nonton video saya kali ini. Apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya, patofisiologi dari semua jenis diabetes. Ada kaitannya dengan hormon insulin yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas. Pada orang sehat, insulin diproduksi sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa dalam aliran darah dan peran utamanya adalah untuk mengontrol konsentrasi glukosa dalam darah. Etiologi atau penyebab diabetes mellitus dengan singkatan DM adalah yaitu genetik atau faktor keturunan, yang mana penderita diabetes mellitus yang sudah dewasa lebih dari 50% berasal dari keluarga yang menderita diabetes mellitus. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa diabetes mellitus cenderung diturunkan, bukan ditularkan. Manifestasi diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan beberapa manifestasi di dalam rongga mulut, diantaranya adalah terjadinya gingivitis dan periodontitis, kehilangan perlekatan gingiva, peningkatan derajat kegoyangan gigi, xerostomia, burning tongue, sakit saat perkusi, resorpsi tulang alveolar, dan tanggalnya gigi. Berikut epidemiologi. Berdasarkan penelitian epidemiologi, prevalensi diabetes mellitus dengan singkatan DM terus bertambah secara global. Diperkirakan pada tahun 2000 sebanyak 150 juta orang terkena diabetes mellitus, dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian pada tahun 2025 jumlah itu akan membengkak menjadi 300 juta orang-orang. Selanjutnya, penyebaran penyakit diabetes mellitus. Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat memengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu yang disebut komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh darah mikrovaskular dan makrovaskuler. Nah, komplikasi mikrovaskuler termasuk kerusakan sistem saraf atau disebut neuropati, kerusakan sistem ginjal atau disebut nefropati, dan kerusakan mata yang disebut retinopat menurut Rosiada tahun 2013. Berikut terapi farmakologi diabetes mellitus dengan singkatan DM. Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan seperti gaya hidup sehat. Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan atau disebut insulin menurut
Perkeni tahun 2012. Dan terapi non-farmakologi diabetes mellitus dengan singkatan DM. Terapi diabetes dilakukan dengan memberikan terapi yang elektif dan konsisten dalam suatu regimen sehingga terikat pada kepatuhan pasien untuk menciptakan terapi yang optimal. Baik, dalam video ini saya akan mempromosikan kampus saya yang terletak di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK, bingung mau lanjut kuliah di mana dan mau masuk kuliah kampus swasta. Nah, di sini saya akan mempromosikan kampus saya, di mana kampus saya telah terakreditasi B, dan bagi teman-teman yang ingin lanjut di kampus kami, silakan bergabung bersama kami di keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.